Hai, jumpa lagi di BTS, Babang Tukang Spoiler. Berikut ini adalah alur cerita film yang berjudul menceritakan tentang dua orang sahabat yang mengalami malapetaka karena tanpa sengaja telah membunuh seorang anak dari keluarga preman yang paling disegani. Nah, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dimulai saat seorang pria bernama Marcus yang mengajak sahabatnya yang bernama Fawn untuk pergi berburu ke hutan. Tapi tunangan Fawn yang lagi hamil sebenarnya tidak mengizinkannya karena tak mau ditinggal sendirian. Namun, karena sudah terlanjur berjanji sama si Marcus dari jauh-jauh hari, Fawn merasa tak enak hati membatalkannya. Hari itu juga mereka pun berangkat dengan mobil milik Marcus. Di dalam perjalanan, Fawn terlihat bahagia karena sebentar lagi dia akan menjadi seorang ayah. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah penginapan. Sebelumnya, Marcus sudah memesan sebuah kamar di tempat itu untuk 3 hari. Lalu pada malam harinya mereka pergi ke sebuah bar untuk minum-minum. Di sana, Fawn sempat mengobrol dengan seorang pria bernama Logan. Setelah tahu bahwa mereka datang untuk berburu, Logan dengan sukarela menawarkan diri untuk jadi pemandu mereka. Tapi Marcus menolaknya karena dulu dia dan ayahnya sudah pernah pergi ke sana. Kemudian meja mereka dihampiri oleh 2 orang wanita cantik bernama Lona dan Kara. Ketika mereka sedang minum-minum, sempat terjadi kegaduhan antara mereka dengan seorang pria. Untungnya Logan membantu melerai mereka. Saat itu Logan mulai tidak menyukai Marcus yang terlihat agak sombong. Marcus juga sempat diperingatkan oleh seseorang untuk menjauhi Kara jika tidak ingin kena masalah. Tapi si Marcus ini tidak menghiraukannya dan mereka lanjut minum dengan kedua wanita itu hingga larut malam. Saat ingin kembali ke penginapan, Kara mengajak Marcus untuk mantap-mantapan. Sementara Fawn memilih untuk santai dan ngobrol saja sama si Lona. Meskipun Lona tampak sudah mulai menyukainya. Dia bahkan mencoba untuk merayunya, tapi Fawn menolak karena dia sadar sudah bertunangan. Pagi harinya mereka pun mulai berangkat untuk berburu. Namun efek dari mabuk semalam membuat Fawn tidak begitu semangat. Dia bahkan lupa membawa senapan miliknya yang tertinggal di penginapan. Daripada mereka balik lagi, Marcus meminjamkan senapan miliknya. Setelah cukup lama mencari, akhirnya ada satu rusa yang muncul. Marcus memberi kesempatan itu untuk Fawn yang menembaknya. Dia pun bersiap-siap membidik ke arah rusa tersebut. Lalu dengan aba-aba dari Marcus, Fawn melepaskan tembakannya. Tapi tak disangka, tembakannya meleset dari si rusa itu. Malahan pelurunya justru mengenai seorang bocah berjaket biru yang entah kenapa tiba-tiba ada di sana. Mereka pun kaget lalu berlari ke arah tembakannya untuk memastikan. Dan benar saja, terlihat bocah yang bernama Semi tersebut sudah terbaring kaku. Mereka pun mendengar suara seorang pria yang memanggil-manggil Semi, yang ternyata adalah bapaknya. Fawn sangat syok dan masih tak percaya atas apa yang baru saja terjadi. Dia mencoba untuk membangunkan Semi, tapi percuma karena dia telah tewas seketika. Tak lama kemudian bapaknya Semi pun tiba. Dia menyaksikan sendiri anaknya sudah tidak bernyawa. Dia pun menangis lalu mengambil senapan yang tergeletak di tanah dan berniat untuk menembak Fawn sebagai balas dendam. Fawn yang panik berusaha meyakinkan bahwa kejadian itu tidak disengaja. Namun tiba-tiba dengan terpaksa Marcus menembaknya lebih dulu hingga si bapak ini pun tewas seketika. Situasi menjadi kacau. Marcus menyembunyikan jasad keduanya di antara semak-semak. Lalu dia mengajak Fawn meninggalkan hutan itu dan pergi ke hutan lain agar orang-orang mengira kalau mereka hanya berburu di hutan yang kedua itu. Tapi di sini Fawn berpendapat lain. Dia ingin melaporkan kejadian yang dianggap murni karena kecelakaan tersebut kepada polisi. Tapi Marcus menentangnya karena korbannya tewas dengan senapan miliknya. Apalagi mereka berdua dalam pengaruh minuman keras. Jelas polisi akan menganggap kalau kejadian ini adalah pembunuhan. Karena tak ingin masuk penjara serta kehilangan tunangan dan anaknya, mau tak mau Fawn setuju dengan ide Marcus. Mereka pun akan menunggu hingga larut malam, kemudian akan kembali lagi ke hutan itu untuk mengubur kedua korban. Mereka pun kembali ke penginapan, dan malam harinya mereka bermaksud untuk makan malam.
Di jalan mereka bertemu dengan Lona dan Kara yang mengajak mereka untuk minum dan have fun seperti malam sebelumnya. Tapi Marcus menolak, sehingga Kara terlihat kecewa mengingat betapa indahnya malam kemarin. Tiba di restoran, mereka disapa oleh Logan yang juga kebetulan makan di sana bersama saudaranya dan mengajak mereka berdua untuk bergabung. Tak ingin terlihat mencurigakan, Marcus menerima ajakan tersebut. Logan bertanya kepada mereka di mana mereka berburu hari ini. Marcus menjawabnya dengan hati-hati agar tidak keceplosan. Di tengah perbincangan, Vaughn tiba-tiba merasa ingin muntah setelah memakan steak yang tersaji di hadapannya karena dia masih terbayang-bayang akan darah Sammy dan bapaknya tadi. Lalu dia buru-buru memuntahkannya di kamar mandi. Setelah berbincang cukup lama, Logan kemudian pamit karena dia dan yang lainnya akan mempersiapkan segala keperluan untuk festival tahunan desa yang akan digelar besok malam. Selanjutnya, tepat pada tengah malam, mereka kembali lagi ke hutan untuk mengubur jasad Sammy dan bapaknya. Mereka menggali kuburan tersebut dengan kedalaman yang cukup. Lalu Marcus mengeluarkan pisaunya dan berniat untuk mengambil peluru yang masih bersarang di jasad itu. Tentunya untuk menghilangkan bukti yang akan menjebloskannya ke penjara. Namun Vaughn melarangnya karena dia tidak tega melihat itu. Meskipun demikian, akhirnya peluru itu tetap dikeluarkan oleh Marcus. Di pagi hari, Marcus dan Vaughn bersiap-siap untuk meninggalkan desa itu. Namun tak lama kemudian mereka kedatangan seorang pria bernama Brian. Tanpa banyak bicara, dia langsung hajar Marcus. Dengan penuh amarah, Brian bertanya kepada Marcus apa yang telah kamu lakukan di sini. Marcus dan Vaughn terlihat pasrah dan berpikir bahwa mereka telah ketahuan. Tapi ternyata kemarahan Brian bukanlah tentang pembunuhan, melainkan tentang keponakannya, yaitu Kara. Jadi Kara mengadu kepada Brian kalau dia telah dilecehkan dan diberi obat terlarang oleh Marcus. Tentu saja hal ini disebabkan karena Kara sakit hati telah ditolak oleh Marcus malam tadi. Beruntung saat itu Logan datang menyelamatkannya dari amukan para preman kampung itu yang dari awal memang sudah tidak suka melihat Marcus. Dan mereka pun terpaksa gagal meninggalkan desa tersebut pagi itu karena mobilnya telah dirusak dan bannya juga telah dikempeskan oleh anak buah Brian. Lalu terpaksa mobilnya dibawa ke bengkel untuk diperbaiki. Akan tetapi mobilnya baru akan diperbaiki besok. Jadi Marcus dan Vaughn terpaksa harus menginap lagi 1 malam di desa itu. Ketika mampir di bar, di sana mereka bertemu lagi dengan Logan dan saudaranya. Lona dan Al menghampiri Vaughn untuk meminta maaf atas kelakuan Kara dan Brian terhadap mereka berdua. Saat itu Lona juga membicarakan tentang menghilangnya Sammy dan bapaknya saat camping di hutan. Ternyata Sammy adalah keponakan dari Logan karena bapaknya menikahi adik dari Logan. Marcus yang baru kembali dari toilet terlihat gelisah melihat mereka seperti membicarakan sesuatu yang serius. Dia bertanya ada apa. Kemudian ketika Lona mengatakan tentang Sammy yang hilang saat camping, secara spontan Marcus bertanya lagi kapan mereka seharusnya kembali. Karena Marcus menyebutkan kata mereka, Al menjadi curiga karena bagaimana Marcus bisa tahu kalau yang hilang lebih dari 1 orang. Padahal saat itu Lona hanya berkata kalau yang hilang hanyalah keponakan Logan dan tak menyebutkan bahwa Sammy masih bocah yang harus didampingi saat camping. Dengan panik, Marcus mengatakan kalau dia hanya mengira-ngira saja. Akan tetapi Al jadi semakin curiga kalau hilangnya Sammy dan bapaknya ada hubungannya dengan tingkah laku Marcus yang terlihat ketakutan. Setelah itu, mereka kembali ke penginapan. Mereka berdua semakin khawatir setelah tahu orang yang mereka tewaskan adalah keluarganya Logan. Vaughn berpendapat sebaiknya mereka memberitahu Logan yang sebenarnya sebelum keadaan semakin kacau. Namun tentu saja Marcus tidak setuju. Dia tetap pada rencana awal, yaitu meninggalkan kampung itu secepat mungkin. Tak lama kemudian orang utusan Logan datang menjemput keduanya untuk datang ke festival yang sedang berlangsung. Mereka sempat menolak, tapi karena terus dipaksa akhirnya mereka ikut. Tiba di sana, Marcus terlihat seperti orang yang ketakutan. Logan meminta keduanya untuk bergabung dengan mereka dalam pencarian Sammy dan bapaknya ke hutan. Dengan terpaksa mereka pun ikut serta dalam pencarian itu. Ketakutan Marcus semakin menjadi karena mobilnya sudah ada di sana. Padahal kata si pemilik bengkel, jeepnya baru akan diperbaiki besok. Mereka pun semakin panik dan sempat berpikir untuk kabur. Namun mereka kembali mengurungkan niat tersebut. Lalu tibalah mereka di hutan tempat di mana Sammy terkubur. Sebelum memulai pencarian, Logan tiba-tiba bertanya kepada Marcus, kegiatan apa yang mereka lakukan tadi malam. Kemudian Marcus menjawab kalau mereka pergi berburu. Logan pun semakin curiga. Dia meminta orang-orangnya mengawasi gerak-gerik Marcus dan Vaughn.
Pencarian pun dimulai, lengkap dengan anjing pelacaknya. Setelah mencari-cari cukup lama, si anjing pelacak berhasil menemukan lokasi di mana Sammy dan bapaknya terkubur. Kemudian mereka mulai menggali. Merasa nasib mereka sudah di ujung tanduk, tanpa pikir panjang, Marcus dan Vaughn perlahan-lahan lari menuju ke mobilnya. Sementara Logan dan anak buahnya terus menggali hingga akhirnya ditemukanlah jasad Sammy dan bapaknya yang mulai membusuk. Menyadari Marcus dan Vaughn telah kabur, Brian dan orang-orangnya bergegas memburu mereka. Hingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Di tengah jalan, mobil mereka tiba-tiba berhenti karena kehabisan bensin. Kemudian mereka berlari ke dalam hutan dan terus dikejar anak buah Logan. Tiba-tiba Vaughn diserang oleh anjing pelacak. Melihat hal itu, Marcus kembali untuk menyelamatkannya dan berhasil melumpuhkan si anjing itu. Karena Logan dan orang-orangnya yang sudah semakin dekat, dengan terpaksa Marcus meninggalkan Vaughn yang akhirnya berhasil ditangkap. Lalu dia dibawa ke gudang peternakan. Di sana, Vaughn dipaksa untuk menceritakan apa yang terjadi, dan dia pun menceritakannya. Mendengar pengakuannya itu, Brian dan orang-orangnya berniat untuk menghabisinya. Namun lagi-lagi dihalangi oleh Logan karena dia tak mau berurusan dengan polisi nantinya. Lalu terjadilah perdebatan di antara mereka tentang hukuman apa yang akan mereka berikan kepada Vaughn. Tak lama kemudian, anak buah Logan juga berhasil menangkap Marcus dan dibawa ke gudang itu. Berdasarkan pengakuan dari Vaughn, Logan menganggap kalau yang paling bersalah di sini adalah Marcus. Lalu Logan memaksa Vaughn untuk menghabisi Marcus dengan senapan yang sama yang dia gunakan saat menembak Sammy. Pilihannya hanya ada dua, Vaughn yang menghabisi Marcus atau mereka berdua yang akan mati. Awalnya Vaughn tidak mau melakukannya. Lalu ketika Logan bilang, pikirkanlah tentang nasib tunangan dan bayimu. Akhirnya dia memilih untuk menembak Marcus. Setelah berkali-kali mengancungkan senapannya, Vaughn tetap saja tak tega menghabisi sahabatnya itu. Sementara Brian terlihat sudah bersiap untuk menghabisi keduanya. Melihat itu, dengan terpaksa Vaughn melepaskan tembakannya dan Marcus pun tewas. Setelah itu Logan meminta Vaughn untuk mengarang cerita yang tidak memberatkan kedua pihak, jika nanti polisi menginterogasi atas semua kejadian di sana. Singkat cerita, terlihat Vaughn yang sedang menggendong anaknya yang telah lahir dengan tatapan kosong penuh penyesalan. Lalu film pun tamat. Nah, itu dia guys ending dari film ini. Meskipun agak membagongkan ya. Kok bisa ya Vaughn dilepaskan begitu saja? Atau apa karena segitu takutnya si Logan berurusan dengan polisi? Silahkan komen di bawah. Semoga kalian semua suka alur ceritanya, dan sampai jumpa di video alur cerita berikutnya. Bye.